Dokter ini kayak mana dokter? Entok bangun tidur kok jadi kayak gini sih. Silikon entok. Ya Allah. Dokter tolonglah niat baiknya dokter. Berada di industri hiburan memaksa para artis untuk selalu tampil sempurna agar tetap bersinar. Akhirnya, tak jarang para artis pun memilih melakukan operasi plastik untuk menunjang dan memperbaiki penampilannya. Namun tak semua operasi plastik yang dilakukan para artis nyatanya tak selalu berjalan lancar. Setelah mengubah beberapa struktur wajahnya, beberapa dari mereka justru dihujat netizen karena operasi yang mereka lakukan dianggap gagal dan malah memperburuk penampilan mereka. Berikut ini adalah deretan artis Indonesia yang gagal operasi plastik menurut warganet. Sebelum kita ke daftar artisnya, dipersilakan subscribe channel Sorot Poin ini. Terima kasih. Aktris cantik Gao Liu, bayang-bayang nekrosis yang mengerikan, membuat penyesalan terdalam.完好的鼻子，然后毁容到鼻头坏死，多年以后被人称为广州鼻王，其实我觉得还是挺讽刺。 Di tengah hiruk-pikuk industri dan persaingan aktris film Cina, bintang muda Gao Liu memutuskan untuk menyempurnakan fitur hidungnya pada 2022 lalu, berharap tampilan lebih percaya diri di layar lebar. Prosedur di sebuah klinik yang dianggap terjangkau berlangsung lancar pada awalnya, tapi tak lama kemudian, ujung hidung artis cantik ini mulai menghitam, tanda nekrosis, kematian jaringan akibat aliran darah terganggu. Bukannya membaik, pada 2023 kondisi hidungnya makin memburuk, bahkan sampai membusuk. Hidung yang awalnya baik-baik saja, kini meninggalkan bekas permanen hingga ia malu dan berhenti syuting. Namun ia belum sepenuhnya putus asa. Ia mencoba memperbaiki hidungnya hingga menelan biaya ratusan ribu yuan. Gao berbagi ceritanya ini di media sosial. Ia menyoroti ribuan kasus serupa di Cina. Hingga kini, ia menjalani terapi rekonstruksi sambil menjadi suara peringatan bagi sesama seniman tentang pentingnya fasilitas berlisensi. Aura kasih disorot netizen, perubahan wajah yang memancing perdebatan. Aura Kasih, aktris dan penyanyi berusia 38 tahun, kembali menjadi pusat perhatian warganet. Penampilannya yang terbaru menuai komentar pedas, dengan dugaan bahwa ia mengalami kegagalan operasi plastik. Wajahnya kini terlihat lebih tembem, berbeda jauh dari citra segar yang dulu memikat banyak orang. Komentar netizen di TikTok Farah, dikutip oleh Lombok Insider. Pada Selasa, 16 September 2025, tak henti-hentinya membandingkan. Nih beneran Aura Kasih? Kok beda jauh ya? Ya, kok beda banget, masih cantikan yang dulu. Sahut warganet lain. Padahal dulu cantik, kenapa harus dipermaksi? Jawab yang lain, membenarkan komentar sebelumnya. Bukan hanya tembem, garis-garis halus mulai terlihat di wajahnya, yang semakin memicu rasa penasaran. Netizen bertanya-tanya, kenapa jadi begini? Dan kenapa sekarang gini ya? Perubahan ini jelas membuat banyak orang merasa kehilangan pesona Aura Kasih era dulu. Namun, Aura Kasih tak tinggal diam. Saat tampil sebagai bintang tamu di acara Rumpi Trans TV baru-baru ini, ia tegas membantah tuduhan oplas di Korea Selatan. Belum berani oplas, katanya mantap. Ia merasa usianya belum saatnya untuk langkah ekstrem itu dan tetap percaya diri dengan penampilan alaminya. Umur sebegini belum berani, tambah pelantun. Mari bercinta, itu. Saat disinggung untuk apa Aura Kasih baru-baru ini ke Korea Selatan, Aura tak menyangkalnya. Ia ke Korea Selatan hanyalah ke dokter spesialis anti-aging. Dokter bilang, ini baru bisa normal 6-8 bulan. Ujarnya menjelaskan perubahan wajahnya yang masih dalam proses pemulihan. Perdebatan ini mengingatkan kita betapa cepat opini publik bisa menilai penampilan seseorang. Apapun pilihannya, Aura Kasih tampak tenang menghadapinya. Bagaimana menurut kalian? Masuk akalkah sanggahan Aura Kasih tersebut? Berikutnya, ada lagi, udah tidak original, cantiknya lebih cantik yang 2018.
Karena mungkin pas Abi waktu ada video lagi manggung itu kan di Batam, itu mungkin kayak sebulan setelah dari Korea, dan memang orang si dokter anti-agingnya bilang ini baru bisa normal 6-8 bulan ya gitu. Maksudnya bisa ngempes banget. Karena kan ini diisi darah kan. Jadi gitu. agak bengkak gitu, agak Pasti bengkak banget, iya. Oh iya, nggak kelihatan juga sih. Sekarang mungkin udah ngempes kali ya. Mungkin lagi musim kali lagi musim tarik sana sini. Oh iya, jadi kamu dicurigai. Belum lah, aku belum. Masih umur segini belum. Roy Kiyoshi, si indigo yang dihujam kritik bertubi-tubi. Roy Kurniawan, atau yang dikenal dengan nama Roy Kiyoshi, adalah seorang paranormal, aktor, dan personality televisi Indonesia. Ia dikenal sebagai orang yang mempunyai kemampuan indigo. Roy Kiyoshi sering dikritik warganet setelah kegagalannya menjalani prosedur operasi plastik di 2018 lalu. Dan juga gue mengalami kegagalan operasi. Itu tuh gagal. Nih, tuh deh, gagal. Nih, tuh lihat deh. Aku ini belum pernah cerita ke orang loh. Nih, tuh yang di sini tuh ada ini waktu 7 tahun lalu itu. Enggak. Bukan 2000 ya. Oh, iya. 2018. Gagal. Roy Kiyoshi mengakui secara terbuka pernah menjalani operasi plastik, termasuk pada rahang, dagu, mata, dan transplantasi rambut. Namun beberapa prosedur mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut salah satunya menyebabkan bekas luka permanen, keloid, di area dekat mata akibat mengikuti tren foxy eye karena tergiur harga murah. Roy memilih untuk menutup bekas luka tersebut dengan gaya rambut dan makeup daripada melakukan tindakan medis lebih lanjut. Roy mengaku tergiur dengan harga murah yang ditawarkan klinik kecantikan saat itu. Ivan Gunawan, kisah dramatis, kegagalan yang mengajar. Hah? Lo pada komen-komen, udah kayaknya yang masuk surga cuman lo sama keluarga lo. Ntar komentar yang pada lo pada yakin banget lo pada masuk surga. Siapa yang tak kenal Ivan Gunawan, seorang artis sekaligus fashion designer yang tidak pernah malu membagikan perjalanan operasi plastiknya, baik di bagian hidung, bibir, hingga dagu agar sesuai dengan keinginannya. Pada tahun 2020 lalu, dalam sebuah podcast Ivan membagikan cerita kegagalan dari operasi plastik di bagian hidung yang dilakukannya di Korea Selatan. Baginya, operasi itu gagal karena tak sesuai dengan harapannya, sehingga ia masih harus mengedit fotonya dari samping. Kekesalan Ivan memuncak saat ia ungkap biaya selangit, 150 juta rupiah. Uang yang bisa membiayai koleksi fashion mewah. Mahal sekali untuk hasil begini, keluhnya. Ditambah komentar pedas netizen tentang hasil oplasnya. Mata berbinar campur amarah dan pelajaran hidup. Tapi di balik drama itu, Ivan bangkit sebagai ikon ketangguhan. Ia tak menyerah, malah ceritanya mengajak kita merenung. Operasi plastik adalah perjalanan berisiko, dan kadang penuh air mata. Dari kegagalan ini, ia belajar menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Kisah Ivan Gunawan ini mengajarkan kepada kita bahwa keindahan sejati lahir dari percaya diri, bukan pisau bedah. Kritiklah diri sendiri lebih kejam daripada opini orang lain. Peluk erat dan syukuri versi asli dari diri kita sendiri. Sarwenda, dari harapan sederhana malah terjelembab ke badai kritik. Anya, sayonara, salah ya, sayonara bukan Korea. Nih. Pernahkah Anda merasa lelah dengan bayangan di cermin yang tak lagi mencerminkan semangat muda? Pertengahan Juni 2024, Sarwenda, artis penuh pesona yang kita kenal dari girl band, memutuskan untuk mengubah itu. Ia terbang ribuan kilometer ke Korea Selatan, negeri di mana mimpi kecantikan bertemu teknologi canggih. Bukan demi vanity semata, tapi untuk mengatasi kantung mata yang celong dan menggelap, tanda perjuangan ibu dan pekerja keras. Awalnya, Sarwenda berpikir sederhana, cukup filler untuk menyegarkan wajah. Tapi dokter yang menangani dengan keahlian profesional menyarankan lebih dari itu.
Filler saja tak akan maksimal, kata dokter kepada Sarwendah. Akhirnya, Sarwendah berani melangkah lebih jauh. Operasi plastik dengan menambal area bawah mata menggunakan lemak dari tubuhnya sendiri. Prosedur ini sukses secara medis, membawa kelegaan dan kepercayaan diri baru. Bayangkan kegembiraan saat ia pulang, siap menyambut dunia dengan senyum lebih cerah. Namun, drama sesungguhnya dimulai di dunia maya. Netizen ramai membandingkan wajah barunya dengan Inul Daratista dan Lucinta Luna, selebriti yang dikenal dengan transformasi berani mereka. Hujatan membanjiri kolom komentar medsos Sarwendah. Kenapa hasilnya malah mirip Lucinta Luna? Jauh-jauh ke Korea, hasil kayak gini. Sudah rusak pesonanya. Keluar gocek banyak hanya untuk ginian, sayang banget uangnya. Begitulah netizen berceloteh, sungguh miris membaca komentar bernada serupa yang terus membombardir Sarwendah. Tapi disinilah kita belajar. Operasi plastik bukan akhir dari identitas, melainkan pilihan pribadi. Sarwendah tetap berdiri tegar, mengajarkan kita bahwa kritik online seringkali lahir dari rasa iri atau ketakutan akan perubahan. Pelajaran bijaknya kira-kira begini. Sebelum memilih prosedur kecantikan, konsultasikan dengan ahli medis terpercaya. Dan ingat, kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan hanya dari cermin. Ini hasilnya baru di hari ke-10 dan aku udah bisa pakai Softland. Aku udah tanya sama dokternya. Ini bengkak banget ya, bengkak banget tuh. Kisah dramatis Lucinta Luna, perjuangan identitas di tengah badai hujatan. Kenapa sih? Mungkin ada yang belum tahu asal-usul Lucinta Luna. Kenapa ia bisa dikenal di Indonesia? Nama asli pemberian orang tuanya adalah Muhammad Fatah. Dikenal di Indonesia karena kontroversi terkait identitas gendernya, karirnya sebagai pedangdut duo yang kontroversial, serta popularitasnya di media sosial. Ia menjadi sorotan setelah secara publik mengakui dan menjalani operasi penggantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Nama Lucinta Luna sendiri terinspirasi dari kekagumannya pada Luna Maya. Seperti dijelaskan dalam artikel Kompas.com, demi identitas impiannya, ia terbang ribuan kilometer, bolak-balik ke Korea Selatan dan Thailand hingga 8 kali. Berulang kali ia memilih jalan berliku, operasi plastik demi wajah feminin idaman. Dari hidung hingga kontur tubuh, setiap prosedur adalah taruhan besar. Tak berhenti hanya di penampilan, Lucinta nekat operasi pita suara sampai 2 kali, agar suaranya lembut seperti perempuan. Harapannya tinggi, hasilnya masih jauh dari ekspektasi, meninggalkan kekecewaan yang dalam, hingga ia banjir hujatan netizen yang tak kenal ampun. Gagal total, seru mereka. Dunia maya merobeknya dengan komentar kejam. Namun, Lucinta Luna masih bisa bertahan dan tetap eksis di layar kaca. Melly Goeslaw, pengakuan jujur dan berani, tanpa gengsi, oplas anti-endorse bukan kaleng-kaleng. Panggung hiburan tanah air kembali digemparkan oleh gebrakan ratunya Anto Hood, Melly Goeslaw. Biasanya ia menyihir kita dengan lirik-lirik puitis dan melodi magis. Namun kali ini, si jenius pencipta lagu-lagu hits ini muncul dengan wajah baru yang sontak memantik ribuan tanda tanya di benak netizen. Melly blak-blakan mengaku telah menjalani operasi plastik berupa facelift, sebuah pengakuan jujur yang bikin heboh warganet, sekaligus membungkam segala bisik-bisik spekulatif. Dalam sebuah unggahan yang langsung viral di akun Instagram pribadinya, @Melly_Goeslaw, sang musisi ini menyertakan sebuah caption yang menohok. Tak hanya memancing rasa penasaran, tapi juga memancarkan aura kejujuran yang langka. Bahagia adalah saat melakukan operasi wajah nggak di-endorse. Tulisnya tegas.
seolah menjadi manifesto pribadi di tengah belantara selebriti yang berlomba-lomba mencari endorsement. Di balik kisah 50 kg dan wajah kendor. Lantas, apa gerangan yang melatar belakangi keputusan dramatis Melly? Ternyata, ini adalah kelanjutan dari sebuah perjuangan yang tak kalah dramatisnya. Setelah sukses menurunkan berat badan hingga lebih dari 50 kg pasca operasi bariatrik, Melly dihadapkan pada realitas yang tak terhindarkan, kulit wajah yang mengendur. Sebuah efek samping alami dari transformasi tubuh yang begitu signifikan. Inilah momen krusial ketika ia memutuskan untuk mengambil langkah berani, bukan lagi demi estetika semata, melainkan sebagai solusi atas konsekuensi fisik dari perjuangan kerasnya mencapai bobot ideal. Ini adalah babak baru dalam planning pribadinya, tujuannya jelas, berat badan ideal dan wajah cantik. Yang tak kalah beraninya, di tengah hiruk-pikuk tren selebriti tanah air terbang ke Korea Selatan atau Thailand, Melly lebih memilih oplas di dalam negeri. Temui Prabowo, wajah baru Melly Guslau jadi bahan gunjingan netizen. Beberapa waktu lalu, tepatnya November 2024, suasana Istana Negara hangat menyambut Melly Guslau bersama tim film Woman from Rhode Island yang diutus ke Oscar 2025. Namun, bukan hanya gebrakan sinema Indonesia yang jadi buah bibir, tetapi juga wajah Melly. Menurut kebanyakan netizen, terlihat jauh berbeda, garis wajah yang terangkat dan perubahan bentuk yang signifikan dari sebelumnya. Perdebatan netizen bahkan melebihi tujuan utama Melly menemui Presiden Prabowo. Melly hadir bukan hanya sebagai seniman, tetapi juga anggota Komisi 10 DPR RI. Perubahan wajah Melly ini benar-benar membuat heboh ruang komentar TikTok. Komentar sembrono pun bermunculan. Mukanya kenapa gitu teh? Beda banget sama yang dulu, sahut netizen. Melly Guslau yang memang mengakui prosedur facelift demi mengencangkan kulit usai turun 50 kilo, kini harus menghadapi sorotan intens pada penampilannya di momen kenegaraan. Informasi dalam video ini bersumber dari data publik yang telah dilaporkan oleh situs berita populer dan terpercaya seperti kompas.com, detik.com, kapanlagi.com, suara.com, dan media terpercaya lainnya. Kami menyajikan fakta secara netral tanpa spekulasi pribadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten serupa. Pastikan untuk verifikasi informasi dari sumber resmi.